rancangan yang tergenapi. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Mazmur 92:6. Alkitab menyatakan bahwa rancangan Tuhan bagi umatnya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29:11. Rancangan Tuhan ini akan tergenapi apabila setiap orang percaya juga bertindak aktif meresponsnya. Kita tidak bisa hanya duduk termenung, berpangku tangan, dan bersikap pasif seperti menunggu durian jatuh, melainkan harus aktif dan produktif. Artinya kita harus mau membayar harga. Tidak pernah kita temukan dalam kamus bahwa kunci meraih keberhasilan dan kesuksesan adalah santai, bermalas-malasan, apalagi menggantungkan hidup pada orang lain atau menjadi benalu bagi orang lain. Ada tertulis, tangan yang lambat membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Amsal 10:4. Adapun orang yang malas kesukaannya tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal 24:33-34. Supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup ini, selain harus bekerja keras, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Artinya mempercayakan seluruh hidup ini dalam pimpinan Tuhan. Juga hidup menurut firman-Nya. Tuhan menasihati Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8. Jadi, orang Kristen sejati adalah mereka yang mau membayar harga dan senantiasa mengandalkan Tuhan. Juga jangan pernah gengsi belajar dari orang lain. Bukan berarti kita mengekor orang lain atau tidak berprinsip, melainkan belajar dari pengalaman orang-orang yang berhasil. Jangan lupa pula untuk membangun hubungan dengan orang yang dapat memberikan energi positif, dan jangan salah bergaul, sebab pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15:33. Rancangan Tuhan akan tergenapi asal kita mau meresponsnya dengan tindakan. Tuhan membuka pintu-pintu berkat. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maleakhi jam 3:11. Dalam kehidupan rohani ada hukum timbal balik ketika kita menabur dalam ketaatan dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Sebagai balasannya, Tuhan menyediakan berkat-berkat-Nya bagi kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6:33. Ketika kita menjadikan Tuhan prioritas utama dalam hidup, tidak ada hal yang perlu kita khawatirkan. Semuanya akan ditambahkan bagi kita. Pintu-pintu berkat akan dibukakan untuk kita. Tuhan berkata, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, ayat Nas. Apa artinya? Menghardik belalang pelahap, banyak hal yang bisa menyebabkan krisis dalam kehidupan kita secara mendadak dan tak terduga. Contoh, krisis ekonomi atau krisis kesehatan. Tapi bila kita setia, Tuhan akan menjaga dan menjauhkan kita dari serangga dan hama tersebut. Seringkali
kita khawatir akan hidup kita. Perhatikan, kekhawatiran adalah kebalikan dari iman. Hati kita tidak bisa dipenuhi dengan iman dan kekhawatiran pada waktu bersamaan. Tuhan tahu apa kebutuhan kita dan selalu menyediakan yang kita perlukan, karena Dia rindu memberkati kita dengan pemberian-pemberian yang baik. Dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7:9-11. Tuhan telah memberi kita banyak pemberian, dan pemberionea yang terbesar adalah ketika Dia rela mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Sabar dan tekunlah menantikan pertolongan Tuhan. Asal kita taat dan setia, Tuhan sudah menyediakan bagian kita. Antrian di kasir, supermarket, sebuah supermarket besar di pusat kota sangat ramai. Antrean di barisan kasir mengular panjang karena banyak orang belanja untuk kebutuhan bulanan. Di salah satu antrean, ada seorang pembeli yang sedang terburu-buru karena harus menjemput temannya di stasiun. Di trolinya hanya ada 3 barang. 1 kotak susu, sebungkus roti, dan sebotol air mineral. Ia melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari antrean mana yang paling cepat. Di kasir sebelah kanan, antreannya panjang, ada sekitar 9 orang. Tetapi troli mereka rata-rata hanya berisi sedikit barang. Sementara di kasir sebelah kiri, antreannya pendek, hanya ada 3 orang. Tetapi masing-masing orang membawa troli yang penuh sampai menggunung. Karena ingin cepat selesai, pembeli ini mengambil keputusan berdasarkan panjangnya antrean. Ia memilih bergabung ke kasir sebelah kiri yang hanya ada 3 orang, berpikir bahwa melayani 3 orang pasti jauh lebih cepat daripada 9 orang. Namun, keputusannya salah besar. Orang pertama di depannya membawa banyak sekali barong pecah belah yang harus dibungkus 1 per 1 dengan kertas, koran oleh kasir agar tidak pecah. Proses itu memakan waktu lama. Setelah itu, orang kedua di depannya ternyata mengalami masalah saat membayar. Kartu debitnya berulang kali ditolak oleh mesin, sehingga ia harus membongkar dompet untuk mencari uang tunai dan menghitung uang koinnya 1 per 1. Sementara itu, di kasir sebelah kanan yang tadi antreannya panjang, orang-orangnya maju dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, antrean ke-9 sudah selesai. Yang harusnya jadi posisinya, tapi sekarang sudah diisi deretan orang lain. Sementara pembeli ini masih terjebak di tempat yang sama, menanti orang di depannya menghitung uang koin. Pembeli itu hanya bisa menghela napas penyesalan. Ia menyadari bahwa ia hanya melihat apa yang tampak di permukaan jumlah orang, tanpa teliti melihat isi di dalamnya, banyaknya barang, dan kerumitan proses dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali mengambil keputusan yang salah hanya karena kita terburu-buru dan hanya melihat apa yang kelihatan di luar saja. Kita sering mengira jalan yang tampaknya sepi, pendek, atau mudah adalah jalan terbaik untuk mencapai tujuan kita. Padahal, sesuatu yang terlihat cepat di awal belum tentu mudah di tengah jalan. Sebaliknya, sesuatu yang terlihat berat atau ramai di awal bisa jadi justru memiliki proses yang lebih lancar dan jelas. Sebelum mengambil keputusan besar atau memilih jalan hidup, jangan hanya melihat bungkus luarnya saja. Pikirkan dan nilai situasinya dengan matang supaya kita tidak terjebak dalam masalah yang lebih rumit di kemudian hari. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Amsal, jam 14:12.